Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wahyuni dengan NIM 2011210043 dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris Pendidikan Agama Islam kelas 5B. Di sini saya akan menjawab soal UAS pembelajaran fikih di madrasah, yaitu nomor 5. Apa yang kamu ketahui tentang problem-problem pembelajaran fikih di madrasah? Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa problem pembelajaran adalah kendala atau persoalan dalam proses belajar mengajar yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan semaksimal. Jadi menurut Lili Sriyanti, kesulitan belajar adalah masalah belajar yang dialami siswa dan penghambat usaha dalam rencana mencapai tujuan belajar. Adapun problematika peserta didik dalam pembelajaran adalah rendahnya motivasi diri untuk mengikuti pembelajaran mata pelajaran PAI, terkhususnya pada pelajaran fikih. Pemahaman terhadap mata pelajaran PAI itu masih sangat relatif rendah, pengaruh informasi dan komunikasi juga, serta kurangnya dukungan dari orang tua peserta didik tersebut. Selanjutnya, suatu problematika itu muncul karena adanya kesalahan, tetapi problematika tidak akan muncul apabila tidak ada penyelesaian dan juga pendapat yang benar-benar bisa diselesaikan. Maka, setiap problematika yang muncul maka akan ada jalan keluarnya. Sebelum pembelajaran fikih sebagai pengajaran yang harus mempertimbangkan dan harus belajar agar siswa dapat tersampaikan secara baik pada peserta didiknya, tetapi semaksimal apapun dalam menyampaikan, pasti ada suatu problematika yang muncul dalam penjelasannya. Jadi dengan adanya hal tersebut maka akan muncul suatu problematika yang awalnya bersifat akan bersifat tidak baik, mulai dari penjelasan yang kurang tepat, begitu juga media pembelajaran yang memang susah dibuati karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan juga contoh yang diberikan kurang mendukung argumen dalam penjelasan suatu materi. Adapun contoh problematika pembelajaran fikih di madrasah, yaitu yang pertama, kurangnya persiapan dalam mengajar. Jadi guru yang kurang persiapan dalam mengajar dapat merugikan atau perkembangan siswa secara akademis. Sebelum tujuan dimulai, guru bisa membuat RPP terlebih dahulu, misalnya menyiapkan perangkat dan media pembelajaran. Jadi seorang guru harus terampil dan mengelola kelas sesuai dengan karakteristik siswa. Hal ini bertujuan supaya materi belajar yang diajarkan tersampaikan dengan baik. Terus yang kedua yaitu perilaku siswa yang beragam. Kita sebagai guru mungkin akan kesulitan memahami setiap karakter siswa karena ada banyak siswa yang kita temui di sekolah. Jadi sebagai guru juga harus melihat siswa yang kurang baik, seperti yang suka tidur di kelas, ribut, ataupun tidak memperhatikan penjelasan guru. Terus yang ketiga yaitu bantu temukan minat dan bakat siswa. Guru juga harus membantu siswa dalam menemukan bakat, minat, dan juga potensinya. Dengan tersalurnya bakat dan minat, siswa secara tepat dapat meningkatkan pembelajaran yang termotivasi belajar siswa. Terus yang keempat yaitu konsentrasi siswa yang kurang. Jadi faktor yang menyebabkan siswa kurang berkonsentrasi yaitu banyak sekali, seperti faktor lingkungan, psikologis, dan faktor internal dalam diri siswa. Jadi hal ini juga menjadikan tantangan tersendiri bagi seorang guru untuk membuat siswa lebih fokus dan konsentrasi. Terus yang kelima yaitu pengajaran yang kreatif. Jadi misalnya pakai media pembelajaran yang menarik seperti dengan video tutorial atau juga memberi tugas secara online. Terus yang keenam yaitu kurang interaksi dalam pembelajaran. Jadi hal ini terjadi kebingungan pada siswa sehingga siswa menjadi lebih pasif, malu, dan takut untuk bertanya kepada gurunya. Solusinya yaitu guru harus bersifat
hangat dan lebih sering berinteraksi dengan siswa. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, sering merasa paling benar. Nah, ini banyak guru yang terkadang suka merasa paling pintar dan paling benar saat mengajar. Sebagai guru juga harus ikut mengupgrade diri terus-menerus supaya tidak ketinggalan zaman dan tetap melek pada teknologi. Terus selanjutnya yaitu yang kedelapan. Jadi daya setiap siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami dan menguasai pembelajaran. Jadi karena itu guru tidak bisa memaksakan siswa untuk langsung paham. Terus yang kesembilan yaitu kurang menjadi contoh. Siswa atau guru yaitu suatu panutan dan siswanya peniru yang handal. Untuk guru jangan mengatakan kata-kata yang kasar, menghina dan lain-lain. Itu nantinya bisa menyulitkan dalam belajar mengajar di kelas. Terus yang terakhir yaitu yang ke-10, siswa kurang disiplin. Jadi mengajar di kelas yang siswanya disiplin dengan baik pastinya akan terasa lebih mudah dibandingkan dengan siswa yang tidak disiplin. Pasalnya, disiplin juga menjadi faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Mungkin hanya itu jawaban dari saya tentang apa itu problematika pembelajaran dan contoh-contoh pembelajaran fikih di madrasah. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.